Shalom, selamat sore jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karen dan anak saya Brian kembali menemani Anda pastinya dalam Gereja House of Restoration. Dan puji Tuhan, hari ini tepat tanggal 5 Juli 2020 kami kembali menemani Anda di jam 6 sore. Dan pastinya Anda akan diberkati melalui puji-pujian. Anda juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Samuel Suruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan puji-pujian hanya bagi Tuhan. Karena puji-pujian adalah letak kekuatan kita. Melalui puji-pujian kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan saja itu, kita mendapatkan banyak kekuatan, kita mendapatkan banyak pengharapan, penghiburan, damai sejahtera. Dan saya undang semua untuk tahu lagu ini. Jika Bapak Ibu ingin tahu, langsung saja cari di Google dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Sekali lagi, judul lagu yang akan saya bawakan adalah Tuhan Selalu Menolongku. Lagu ini adalah benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami sekeluarga, karena memang Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Asalkan kita percaya, asalkan kita melakukan bagian kita, dan percaya Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Mari sekali lagi lagu yang akan saya bawakan yang pertama adalah Tuhan Selalu Menolongku. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur padamu, kami naikkan ucapan syukur hanya bagi-Mu. Kau menjaga kami Tuhan, Kau yang menolong kami. Takkan pernah Kau biarkan ku sendiri. Aku percaya, aku percaya. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian dan penyembahan. Mari katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan, Bapa Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Amin. Di hidupku. Kami bersyukur untuk kasih
buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setia. Katakan besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau baik Tuhan, ku naikkan pujian syukur, ku naikkan sembah, ku naikkan segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala pujian, mari katakan Yesus Engkau baik, Engkau Bapa yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, mengalir, penuhi kami Bapa, mengalir, penuhi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami. Dan kami percaya waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Rancangan-Mu untuk masa depan kami selalu Engkau beri yang terbaik Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar, kami tidak akan pernah mundur, karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang menolong kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku untuk percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku untuk percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Yesus. Kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang kadang-kadang kami tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk masa depan kami yang penuh harapan. Engkau Tuhan yang selalu setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada waktu-waktu yang Tuhan siapkan bagi kami, untuk kami selalu menerima kasih karunia-Mu dan demi kasih karunia-Mu. Terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami, biarlah nyanyian yang kami naikkan di sore ini Tuhan, boleh menyenangkan hati. Engkau disenangkan sore ini di dalam nama Yesus. Engkau disenangkan Tuhan sore di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang selalu setia dalam kehidupan kami. Sore ini kami ingin belajar dari kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi semua umat Tuhan, semua sahabat yang lagi menyaksikan sore hari ini Bapa, di rumah mereka, dimanapun mereka berada, baik yang ada di pulau-pulau di Indonesia ini, baik ada di Pulau Bali maupun di pulau-pulau yang lain, maupun yang ada di negeri orang, yang ada di bangsa-bangsa yang lain. Tuhan berkati, biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan meneguhkan kami, membuat kami melangkah menjadi langkah-langkah yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, apa yang hamba sampaikan biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yes. Salam umat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat siaran online, lewat ibadah online. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan selalu menyertai kita. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu baik dan amat sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun hari ini. Tadi ada sahabat yang mengirimkan messenger kepada saya, Pak Pendeta, hari ini saya berulang tahun, katanya. Puji nama Tuhan. Saya percaya di usia yang bertambah, kasih karunia Tuhan bertambah, kebaikan Tuhan bertambah, berkat Tuhan bertambah, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan juga tak lupa bagi saudara, umat Tuhan, sahabat yang berulang tahun pernikahan mungkin, ya selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih Kristus terus menaungi seluruh umat Tuhan yang berulang tahun pernikahan hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi seluruh keluarga demi keluarga. Puji Tuhan. Ya, hari yang berbahagia hari ini, hari yang penuh dengan kasih karunia.
Apapun keadaanmu, sahabatku, apapun keadaanmu, umat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kami bersuka cita, saya dan istri, dan anak kami bersuka cita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari sahabat yang luar biasa. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang bekerja. Tadi lagu yang pertama mengatakan, burung pipit aja Tuhan pelihara. Itu Tuhan tidak pernah izinkan sehelai rambut kita jatuh, dibiarkan jatuh. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memelihara hidup kita? Tuhan tidak mengasihi kita. Haleluya. Baik, sore ini umat Tuhan, Anda mari siapkan hatimu saat sore hari ini untuk kita bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34 dan selanjutnya nanti. Tapi kita lihat dulu di ayat yang ke-33 dan ke-34. Ya, kalau saudara sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, Yohanes pasal 7, 33, 34. Ya. Saya akan mengajak saudara semua untuk merenungkan firman ini, ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 33 dan 34. Kita baca sama-sama ayat ini. Sahabatku, umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada, kita baca sama-sama ayat ini. Maka kata Yesus, tinggallah sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Ayat 34 saya bacakan sekali lagi untuk saudara sekalian, dikatakan, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Sekali lagi saya diulangi di ayat yang ke-36. Perkataan yang sama diulangi, dikatakan, ya, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Haleluya. Ya, ini firman yang sangat keras sebenarnya yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, bahkan kepada orang Farisi yang mendengarkan begitu banyak pada waktu itu, dan Tuhan sampaikan firman ini. Ya, kamu mencari aku. Ya, firman Tuhan kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang sedang mencari mujizat, orang-orang yang mengharapkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu mencari aku, tetapi aku tidak akan kamu mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kamu mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Ini pesan yang sangat dalam, sahabat. Ketika saya merenungkan ayat ini, merenungkan firman Tuhan ini, saya coba merenungkan, ada kata kamu mencari aku tetapi kamu tidak menemukan aku. Ternyata ada waktunya ketika kita mencari Tuhan, kita tidak bisa bertemu dengan Dia. Ya. Ada waktunya kita berusaha mencari Tuhan, tapi kita tidak bisa bertemu dengan Dia. Garis bawahi ini, sahabat, umat Tuhan, kebenaran ini, ada waktunya di mana kita mencari Tuhan, kita tidak dapat menemukan Dia. Makanya perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya diambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amen. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin, amin. Jadi ayat ini menyampaikan, ya, selagi masih ada kesempatan, selagi ada waktu, cari. Karena ada waktunya Dia tidak berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita menangis, kita puasa, kita melakukan banyak hal, kita datang kepada Tuhan, tapi kita tidak mendapatkan jawaban, kita tidak mendapatkan solusi, kita tidak menerima mujizat dari Tuhan. Mungkin pada saat kita mencari pada waktu itu, kita terlambat, bukan pada waktunya. Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, sahabat.
Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Makanya selagi ada kesempatan mencari Tuhan, cari Tuhan. Selagi ada kesempatan beribadah, beribadah. Selagi ada kesempatan menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Selagi ada kesempatan memberi, mari kita memberi. Selagi ada kesempatan mengasihi, mari kita mengasihi. Ada saatnya nanti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini hal yang paling penting kita catat, sahabatku. Ini hal yang paling penting kita catat, umat Tuhanku. Banyak orang yang hari ini, mohon maaf, sudah air di batang leher, kami orang timur mengatakan seperti itu. Sudah ada di sini, sudah mau napas satu-satu baru cari Tuhan, tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Banyak orang yang harus diizinkan dulu sakit, diizinkan dulu bangkrut, diizinkan dulu punya masalah, diizinkan dulu mengalami tekanan, baru cari Tuhan. Sudah cari Tuhan tapi gak ketemu lagi, semakin kecewa dengan Tuhan. Halo, di mana dulu? Engkau di mana dulu? Di mana dulu engkau? Engkau ikut Tuhan berapa lama, sahabatku? Engkau menjadi orang Kristen berapa lama? Engkau menjadi orang percaya berapa lama? Di mana dulu? Ketika engkau senang, di mana engkau? Ketika engkau bahagia, di mana engkau? Apakah engkau melupakan Tuhanmu? Ini yang perlu kita renungkan, sahabatku. Jadi mari kalau kita ibadah, kita serius ibadah. Kalau kita menyembah Tuhan, mari kita serius menyembah Tuhan. Kalau kita mengasihi, mari kita serius mengasihi. Kalau kita mau memberi untuk orang lain, mari kita serius memberi orang lain. Makanya Salomo paling mengerti, dia katakan, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk tidak melakukannya. Segala sesuatu ada waktunya. Di dalam dunia ini, kata Salomo, di bawah matahari ini ada waktunya. Amen. Jadi bertemu dengan Tuhan juga ada waktunya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, sahabatku. Jangan sia-siakan, apalagi dengan kondisi seperti ini. Jangan bermain-main lagi dalam hidup kita. Engkau yang masih tinggal dalam dosa, engkau yang masih kompromi dengan dosa, engkau yang tidak serius dengan Tuhan. Mari, ini waktunya engkau serius dengan Tuhan. Ini waktunya, mungkin masih ada kesempatan, mungkin masih pintunya terbuka bagimu, mungkin masih ada kasih karunia bagimu. Tuhan pernah bilang kepada Paulus, sahabatku, Paulus sang rasul besar itu, Paulus sang orang yang besar itu, Tuhan pernah bilang kepadanya, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Wow. Anda tahu Paulus, dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia pernah karam kapal, dicatat semua Alkitab. Dia pernah dipagut oleh ular sampai mati. Dia pernah karam kapal hingga dia hampir mati tenggelam. Dia pernah disesah dengan batu, dilempari dengan batu hampir mau mati. Dia pernah dipenjara, berulang kali ingin dibunuh. Tapi Tuhan bilang kepada dia, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Jangan sampai Tuhan mengatakan hal yang sama bagi kita. Kita belum buat apa-apa. Kita belum melakukan apa-apa. Tapi kasih karunia itu terbatas bagi kita hari ini. Mari sahabatku, mari saya ajak kita serius dengan Tuhan. Mari kita sahabat serius dengan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan hal yang biasa-biasa aja. Makanya kalau hari ini kita masih bisa beribadah, ada orang yang tidak bisa beribadah, sahabatku. Ada orang yang harus pakai oksigen di rumah sakit. Ya. Ada orang yang harus pakai oksigen sepanjang hari di rumah sakit. Mereka tidak bisa menyanyi, mereka tidak bisa nyembah Tuhan, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak bisa beribadah. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan engkau bernafas, kalau hari ini Tuhan masih bisa engkau tersenyum, tersenyumlah. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan engkau bisa angkat tangan menyembah Tuhan, angkat tangan. Ketika hari ini engkau masih punya waktu untuk menyaksikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, mari lakukanlah. Karena segala sesuatu ada waktunya. Amin. Mari kita serius dengan Tuhan. Amin, amin. Saya mengajak selalu, saya bilang kepada sahabat saya yang mungkin setiap hari Senin sampai Jumat mengikuti, saya selalu berkatakan kepada semua, mari kita serius. Ketika engkau mau beribadah, ulang-ulang saya katakan, setting hatimu untuk Tuhan. Persiapkan hatimu untuk mau beribadah.
Jangan pikirkan hal yang lain dulu. Pikirkan Tuhan, saya mau beribadah, saya mau menyembah Tuhan, saya mau mendengar firman Tuhan, saya mau berdoa, saya mau hari ini saya mau khususkan untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang atas hidup kita. Yes. Dia Tuhan yang setia ketika kita setia. Bahkan di saat kita tidak setia pun, Dia tetap setia. Amin. 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 Mari sahabatnya. Makanya Paulus pernah mengingatkan, dikatakan, sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini hari penyelamatan itu. Dia bilang, ini waktunya. Ini waktunya Tuhan berkenan atas hidup kaya. Dan dia melakukan. Dia menyabarkan firman Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Waktu perkenanan Tuhan itu terjadi kapan, sahabatku? Sekarang ini. Yes. Mungkin sekarang ketika engkau berdoa. Mungkin sekarang ketika engkau menyembah Tuhan. Mungkin sekarang ketika engkau beribadah. Mungkin itu waktu yang terbaik. Ada dua waktu dalam hidup ini. Yang pertama disebut dengan kairos. Yang disebut dengan kronos. Ya. Waktu kronos itu waktu hari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ketemu lagi Senin, itu namanya kronos. Artinya waktu yang terus ada. Tapi kairos itu artinya waktu Tuhan. Waktu yang tidak selalu ada. Nah, ini catat sahabatku. Ada kronos. Kronos itu otomatis. Hari ini hari Minggu, besok otomatis Senin. Tidak mungkin berubah. Tidak mungkin besok Minggu. Pasti Senin. Habis hari Senin pasti Selasa. Habis Selasa pasti Rabu. Seterusnya berputar. Kembali lagi pada hari Minggu. Itu yang disebut dengan kronos. Pasti ada. Hari Minggu pasti ada. Hari Senin pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi kairos, waktu Tuhan, ini waktu yang tidak sama dengan kronos. Berbeda. Kadang dia ada, kadang dia muncul, kadang tepat seperti apa yang kita butuhkan. Bahkan kita selalu berdoa, biarlah apa yang kita lakukan, biar waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi hidup kita. Makanya cari Tuhan selama Dia berkenan. Jangan sampai kita sudah mencari Tuhan, kita tidak menemukannya. Ya, selagi kita ada kesempatan untuk menghadap kepada Tuhan, selagi kita punya kesempatan untuk meminta ampun kepada Tuhan, selagi kita punya kesempatan untuk kita datang merubah hal yang perlu kita rubah dalam hidup kita, mari kita berubah. Mari sahabatku, jangan tunggu-tunggu waktu untuk bertobat, jangan tunggu-tunggu waktu untuk berubah. Kasih tahu kepada orang di sekitarmu, kasih tahu suamimu, kasih tahu anak-anakmu, kasih tahu semua orang-orang yang kasihi. Mari, kasih ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang baik. Mungkin di tengah pandemi seperti ini, di tengah wabah COVID-19 seperti ini, ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita datang kepadanya. Banyak kesempatan. Saya percaya selalu lagi kehidupan saya selalu pegang ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amen. Mungkin dengan ada COVID-19 ini akan mendatangkan kebaikan. Ingat kesaksian sahabat kita Natalia dari Makassar. Dia bilang, Tuhan izinkan itu terjadi bagi saya. Tuhan izinkan terjadi, saya harus terpapar COVID-19. Supaya saya bertobat, supaya saya kembali kepada Tuhan. Saya bersyukur dia mengakui itu sahabat. Itu kata yang jujur. Perkataan yang jujur, dan dia bilang, saya bersyukur dengan peristiwa itu. Akhirnya saya bisa beribadah. Akhirnya saya bisa merasakan kasih Tuhan. Akhirnya saya bisa merasakan kasih Tuhan. Selama ini saya tidak pernah beribadah. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Hingga saya pulang capek dan tidak bisa beribadah. Tapi ketika Tuhan izinkan COVID-19 terpapar atas hidupnya, dia melihat kasih tangan Tuhan yang ajaib. Saya bersyukur juga ada sahabat juga yang di Jakarta. Beberapa bulan dia harus ada di kondisi yang tidak mengenakan. Ya, tapi saya percaya dia banyak sharing dalam setiap waktu sharing, dan ada banyak hal yang dia boleh alami bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Saya percaya ini kesempatan yang baik bagi kita sahabat. Mari kita menggunakan waktu ini. Mari kita betul-betul persiapkan waktu ini. Jangan sampai kita menjadi cerita antara orang kaya dan Lazarus. Ingat dalam Lukas pasal yang ke-16, 19:31 itu ada cerita orang kaya dan Lazarus.
Ketika orang kaya itu mati dan Lazarus pun mati, yang miskin itu, tiba-tiba mereka ada di surga. Dan orang kaya itu berkata kepada Bapak Abraham, Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham, dan orang kaya bilang, Bapak Abraham, tolong dong, kirim Lazarus ke sini, biar dia kasih saya air sedikit pun. Kalau enggak, biar dia pakai jarinya saja meneteskan di lidah saya. Bapak Abraham bilang, tidak bisa, ada jurang yang memisahkan antara engkau dan Lazarus. Kalau begitu Bapak Abraham, kalau memang tidak bisa, biarkan izinkan Lazarus untuk kembali ke bumi, dan dia bisa memberitahu kepada keluarga saya supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak melakukan seperti apa yang saya lakukan. Bapak Abraham bilang tidak bisa. Mereka punya kitab para nabi dan kitab Musa. Jangan sampai kita seperti itu, sahabatku. Ini waktu yang terbaik. Kita perlu perbaiki, betul-betul. Kita perlu perbaiki rumah tangga kita, perbaiki pekerjaan kita, perbaiki cara kita bekerja, perbaiki cara kita berbisnis, perbaiki. Ini kesempatan, mungkin kita lagi di rumah, mari kita perbaiki, mari kita berbenah diri. Untuk kita mempersiapkan, melihat segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Ada waktunya, sahabat, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Ada waktunya Tuhan tutup pintu bagi kita. Tapi ada waktu ketika Tuhan buka pintu, Tuhan menyambut engkau. Mari sahabat, sore hari ini, engkau yang mau serius, Pak Pendeta, saya mau bertobat, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau berubah. Pak Pendeta, saya mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amen. Pak Pendeta, saya percaya, mungkin ini waktu Tuhan untuk saya kembali kepada Tuhan. Mari sahabatku, mungkin selama ini engkau berdoa, doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin selama ini engkau terus berdoa, mencari Tuhan supaya engkau mengalami sesuatu, engkau tidak mendapatkannya. Mungkin karena tertutup pintu bagimu. Dan mungkin kali ini ada waktu, ada kairos Tuhan, waktu Tuhan yang ingin Tuhan datang dalam hidupmu. Jadi setiap hari cari Tuhan, setiap hari cari Tuhan, setiap hari bertemu dengan Tuhan, setiap hari haus dan lapar akannya. Jangan sampai pada hari Senin atau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis ketika engkau melakukannya, engkau menemukan Tuhan dan pintu terbuka akanmu. Jangan cepat menyerah, sahabat. Mungkin di malam ini, mungkin di hari ini, Tuhan lagi menyiapkan sebuah kebaikan bagi. Amen. Makanya serius dengan Tuhanmu. Di hari apapun, jangan hari Minggu. Ketika ibadah baru serius. Jangan sampai, sahabatku. Banyak orang hari Minggu baru serius. Baru bilang, mana? Mau ibadah. Sombong sekali ngomongnya. Ya, ibadah keren banget gitu. Hari Senin lupa Tuhan. Jangan sampai, sahabatku. Tidak selamanya di hari Minggu engkau bisa bertemu dengan Tuhan atau engkau bisa menemui Tuhanmu. Mungkin di hari Senin, mungkin di hari Selasa, hari Rabu atau di hari-hari yang lain, pintu surga terbuka bagimu dan dicurahkan berkat bagimu. Ibadah itu tidak hanya hari Minggu, sahabat. Setiap hari hidupmu harus ibadah. Engkau bekerja, bekerjalah seperti engkau beribadah. Yes, amen. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Amen. Makanya Tuhan bilang kepada orang Farisi, dilanjutkan ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, itu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus menawarkan kepada mereka. Dia bilang ini kesempatan. Ini lagi pintu terbuka. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, oleh firman Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amen. Mengenai orang yang percaya kepadaku, tertulis dalam Alkitab, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air yang memberi dia hidup. Yes, amen. Tawaran bagi kita, sahabat malam hari ini. Kalau engkau haus, barang siapa haus, mari ia datang kepadaku. Amen. Dan minum. Yes. Barang siapa haus, mari datang kepadaku dan minum. Amen. Dan dari hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang membuat dia hidup.
yang membuat engkau hidup. Engkau akan menerima kehidupan, engkau akan menerima kesegaran yang baru. Makanya Tuhan bilang, siapa yang haus? Yang haus mari datang. Jadi setiap hari kita harus punya rasa haus. Anda tahu rasa haus gak? Seperti sekarang saya haus. Tolong Ibu Karen, saya minta air karena betul saya haus. Nah, kalau bayangkan saya tahan haus saya nggak bisa ngomong nih. Itu namanya haus, saya butuh air. Ya, butuh air. Ketika saya haus, saya butuh air. Saya berusaha cari air supaya saya minum. Ya kan? Begitupun Anda. Kalau Anda haus, Anda berusaha cari air sampai Anda dapat. Pada suatu malam, pada suatu ketika, di rumah kami, ya, malam-malam kehabisan air. Saya bangun malam cari, air habis. Ya, air habis di dispenser yang kami siapkan untuk minum habis. Saya bingung, malam ini saya harus minum air, saya nggak bisa. Saya coba tidur, nggak bisa tidur. Haus terus kering. Apa yang saya lakukan? Saya minum air keran. Karena hausnya. Ternyata minum air keran hilang juga hausnya, saya bisa tidur. Padahal saya bergumul, jangan sampai saya batuk, tapi saya berdoa sebelum minum di dalam nama Yesus. Air keran ini sehat. Saya minum, sahabatku. Dan lebih gak enaknya, air keran itu adanya di kamar mandi. Istri saya nggak tahu, baru tahu dia ceritanya. Makanya dia tertawa. Ya, karena saya haus. Nah, orang yang haus itu seperti itu. Itu saya bilang menjijikan. Tapi itu ya haus. Dan itu orang yang haus, dia akan berusaha berbagai macam cara. Saya malam itu saya nggak peduli. Di kamar mandi pokoknya ada air, saya ambil, saya buka keran, dan saya kadah dengan tangan saya. Nggak mungkin saya bawa gelas kan ke kamar mandi. Oh, besok bisa bahaya dari istri saya. Dia akan marah. Saya pakai tadah dengan tangan, dan saya minum air keran itu. Saya ingat, saya lucu kan. Makanya sejak saat itu kalau gak ada air di rumah, saya akan usaha untuk pergi beli air. Supaya saya tidak mau ingat kejadian itu lagi, saya minum air keran. Karena haus. Nah, itu rasa haus itu seperti itu, sahabatku. Kita harus punya rasa haus kepada Tuhan itu seperti itu. Yang pengen, mau apa lagi, rindu apa lagi, ingin lakukan lagi. Terus beribadah, terus beribadah, terus beribadah. Saya bersyukur untuk sahabat-sahabat yang selalu setia. Amen. Ya, saya tidak mudah, sahabat, hari ini umat Tuhan ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikut Wisdom of Life, hari Minggu lagi berapa kuota yang habis, berapa uang yang habis. Saya bersyukur, saya percaya apa yang sahabat lakukan, bayar harga untuk mendengarkan firman Tuhan setiap malam, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bergairah akan firman Tuhan, rasa haus dan lapar itu, saya percaya makanya banyak orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amen. Ada banyak setiap hari yang mengirimkan kesaksian kepada kami. Amen. Saya percaya orang-orang itu adalah mereka yang rasa haus dan lapar. Amen. Amen. Makanya memiliki rasa haus dan lapar yang sungguh-sungguh. Yes, amen. Pasti kita akan mencari sesuatu. Makanya Tuhan bilang, barang siapa yang memiliki haus, mari akan datang minum daripada. Yes, amen. Maka dia katakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang memberi dia hidup. Yes, amen. Yaitu yang dimaksud adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada. Amen. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, ya, akan kuberikan minum dan minum. Yaitu dia akan dipenuhi oleh roh Tuhan. Yes, amen. Dan roh Tuhan itu akan memberi dia kehidupan. Amen. Roh Tuhan itu membuat dia bergairah. Amen. Roh Tuhan itu membuat dia bergairah. Sahabat, amen. Tidak mudah bagi saya. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu siaran. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya percaya tidak mudah. Tidak mudah mempersiapkan firman Tuhan seperti apa yang harus saya sampaikan. Tidak mudah. Tapi saya percaya roh Tuhan itulah yang menolong saya. Roh Tuhan itu yang beri kekuatan kepada saya. Untuk saya harus menyampaikan firman Tuhan setiap malam. Kadang-kadang ada saatnya istri saya paling tahu, ada saatnya badan saya lemah. Saya mau dekat jam 9 mau siaran, saya capek, rasanya capek sekali. Saya masih sempat tidur, sahabatku. Saya coba terbaring, saya capek sekali. Tapi saya terus ingat sahabat-sahabat saya yang haus dan lapar.
Saya berdoa Tuhan, roh Tuhan, makanya sebelum ibadah, sering sekali setengah jam sebelum ibadah, saya itu menyembah Tuhan. Saya ambil gitar, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, supaya saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan di saat itulah, roh Tuhan memberi kekuatan kepada saya, memberi hikmat kepada saya. Firman Tuhan apa yang saya harus bicara. Saya percaya ketika kita rasa haus dan lapar, roh Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melamar pekerjaan, bagaimana kita bersikap dalam kantor, bagaimana kita bersikap kepada pemimpin kita, bagaimana kita menata hidup kita, menata rumah tangga kita, bagaimana kita bertanam, berkebun yang baik. Itu roh Tuhan menolong kita, memberi kita hikmat dalam hidup ini. Makanya memiliki rasa haus dan lapar. Sekali lagi, ada waktu di mana Tuhan tidak bisa dijumpai. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini. Carilah Tuhan, karena Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berseru kepadanya selama Ia dekat. Berarti ada waktunya dia jam. Ya kan? Ada waktunya. Carilah Tuhan selama dia berkenan. Ada waktunya dia tidak berkenan. Carilah Tuhan selama dia dekat. Ada waktunya dia jauh. Makanya malam ini, ketika firman Tuhan datang, barang siapa haus, mari datang kepadaku dan minum. Maka dia akan menerima aliran-aliran kehidupan yang memberi dia hidup. Malam ini engkau haus akan Tuhan. Mari malam ini sahabatku, dimanapun engkau berada, mari engkau yang haus dan lapar, malam ini saya ajak engkau, mari datang kepada Tuhan. Mari gunakan waktu ini engkau datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama malam ini kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita menyembah Tuhan. Kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Mari memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mari memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya rasa lapar dan haus itu akan menolong kita. Kita nyanyikan lagu ini, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari sahabat, mari kita nyanyi dengan sebuah pengertian yang dalam. Mari kita nyanyi dengan sebuah pengertian yang dalam. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Nyanyikan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba Amin. waktuku, Sahabat bisa lihat di kolom komentar, percaya kuasa ada lirik dari lagu ini. memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalikan lagi nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami menyembah, Kami sembah-Mu. haleluya. Kami haus dan lapar akan-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami percaya segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Seperti nyanyian ini Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Banyak hal yang kadang-kadang kami tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi yang kami percaya, ketika waktu-Mu itu datang, kami percaya itu waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Mungkin malam ini waktu-Mu Tuhan. Mungkin malam ini waktu-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, barang siapa haus, mari datang kepadaku dan minum. Yes. Malam ini Tuhan, biarlah kami haus dan lapar akan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Lihat semua umat-umat-Mu yang haus lapar akan Engkau malam ini. Mereka lagi mengharapkan datang daripada-Mu. Mengharapkan Engkau datang memberi mereka minum air kehidupan itu. Karena dari air kehidupan itu akan mengalir aliran-aliran sungai yang memberi kehidupan kepada mereka. Amen. Memberi kehidupan bagi kami. Malam ini sahabatku, umat Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau yang haus dan lapar. Engkau haus dan lapar akan Tuhan. Mari taruh tangan di dada. Engkau yang haus dan lapar. Engkau haus dan lapar akan Tuhan malam. Engkau yang haus dan lapar. Mari taruh tangan di dada. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya percaya saya percaya segala sesuatu dalam hidup ini segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. ada waktunya. Dan malam ini Tuhan, Dan malam ini Tuhan, mungkin ini waktu-Mu Tuhan. mungkin ini waktu-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar. Kami haus dan lapar. Kami haus akan Engkau. Kami haus akan Kami Engkau. haus akan Engkau. Kami haus akan Engkau. Biarlah Engkau beri kami minum.
Biarlah Engkau beri kami dan minum. kami minum air kehidupan. Kami minum air kehidupan. Kami siap minum air kehidupan itu. Kami siap minum air kehidupan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima malam ini. Kami terima. Kami malam terima, buka kedua tanganmu, katakan, saya terima malam ini. ini. Saya terima malam 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 ini. Saya diberi minum malam ini. Saya diberi Saya minum terima malam ini. Saya terima ini. Saya dipenuhi malam ini. Saya dipenuhi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya terima malam ini. Saya terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi saya. Penuhi saya. Penuhi saya. Penuhi saya. Dengan aliran kehidupan itu. Dengan aliran kehidupan Menghidupkan itu. saya. Menghidupkan saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya terima itu. Saya terima. Dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang sahabatku, engkau lakukan dengan iman. Engkau telah menerima air itu dan engkau mulai diberi kepuasan. Engkau mulai diberi kepuasan malam ini. Saya merasakan engkau mengalami sesuatu. Ada engkau yang mulai merasakan sesuatu. Seperti ada yang panas, yang hangat masuk dalam tubuhmu. Seperti engkau merasakan ada sesuatu kesegaran yang datang dalam tubuhmu. Saya merasakan itu. Bahkan ada engkau ibu-ibu yang mulai air matamu mulai mengalir. Air mata, biarkan itu. Tuhan lagi menjamah engkau. Roh Kudus lagi memenuhi engkau malam ini. Ada engkau yang lagi tergoncang malam ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu penuhi mereka. Malam ini Tuhan, mereka yang haus. Mereka yang harap sesuatu. Terjadi bagi mereka malam ini. Terjadi, dipenuhi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari engkau yang mengharapkan sesuatu malam ini dari Tuhan. Mari taruh tanganmu, engkau yang sakit di tempat yang sakit. Engkau yang berharap sesuatu, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Engkau yang bergumul tentang apapun. Tuhan, kerahkan saya beberapa hari ini. Engkau lakukan sesuatu. Engkau lakukan sesuatu. Terserah engkau melakukan apa. Engkau mau tumpang tangan bagi dirimu sendiri, taruh tangan di dada. Engkau mau tumpang tangan bagi dompetmu, tumpang tangan bagi surat tanahmu, tumpang tangan bagi rumahmu, bagi meja makanmu, bagi anak-anakmu, bagi istrimu, bagi suamimu yang jauh mungkin. Engkau bisa mau ambil fotonya, engkau mau tumpang tangan fotonya, engkau mau tumpang tangan surat-surat pekerjaan kamu, bisnis kamu, apapun transaksi-transaksi, ada hal proposal yang engkau lagi ajukan, engkau mau tumpang tangan, lamaran yang engkau siapkan, engkau mau tumpang tangan, mari lakukan dengan iman. Mungkin ini waktunya Tuhan menolong engkau. Mungkin ini waktunya Tuhan lagi bekerja atas kehidupanmu. Jangan sia-siakan sahabat. Lakukan itu. Lakukan itu. Dalam nama Yesus. Sekarang siapkan itu sahabat. Mari siapkan itu. Dan mulai katakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Engkau yang sakit mulai katakan. Saya percaya. Saya disembuhkan malam ini. Sakit saya disembuhkan. Sebutin nama sakitmu. Sakit saya disembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin engkau punya orang tua yang sakit. Katakan. Orang tua saya sebutin namanya. Sakit dari ini disembuhkan. Perkatakan anakmu, siapapun dia. Engkau yang bergumul tentang anak-anakmu, sekolahnya, pendidikannya, keuangan, apapun mari ini lakukan. Perkatakan dengan iman. Engkau katakan anak-anak saya diberkati. Engkau berkatakan istri saya diberkati, suami saya diberkati. Lakukan dengan iman. Lakukan itu. Silakan sahabat lakukan. Saya mau lakukan. Tuhan, aku berdoa. Istri saya diberkati Tuhan. Hikmat Tuhan mengalir atas kehidupan. Dia akan menjadi ibu yang kuat bagi anak-anaknya. Dia menjadi istri yang kuat bagi anak. Dia akan mengembalakan umat-umat Tuhan yang membutuhkan pemulihan. Perkataan-perkataannya itu perkataan yang membangkitkan kehidupan. Aku perkatakan di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir kehidupannya di dalam nama Yesus. Aku berkati anakku Brian. Hikmat Tuhan terus bertambah atas kehidupannya. Dia akan berdiri di tengah-tengah orang. Dan dia akan menjadi orang yang bijak. Kepandaian, kecerdasan ilahi mengalir kehidupannya. Dia akan pergi ke sekolah yang terbaik di kota ini dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan bawa dia ke masa depan. Aku percaya
Aku percaya Dalam Tuhan nama akan Yesus. menyiapkan dia. Yes. Dia Amin. akan mendapat beasiswa di Yes, sekolah. Dia haleluya. akan mendapatkan Yes, dalam nama Yesus. amin. Aku percaya. Dalam nama Aku Yesus. percaya dia akan Dalam mendapatkan nama Yesus. lompatan-lompatan. Yes. Peningkatan atas Yes, kehidupannya. amin. Dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama aku berkata kepada anakku-anakku yang lain. Yes. Kepada Joy, Yes. Princess dan Yes, Prince. yes. Mereka diberkati Amin, Tuhan. amin. Tuhan akan menyiapkan keuangan Yes, bagi mereka. Di haleluya. tahun ajaran baru Tuhan akan Haleluya. sediakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku percaya itu Haleluya. terjadi di dalam nama Haleluya. Yesus. Terjadi di dalam nama Haleluya. Yesus. Haleluya. Terjadi di dalam nama Haleluya. Yesus. Terima Haleluya. kasih Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Lihat sahabat-sahabatku yang melakukan ini Tuhan. Yes. Malam ini mereka melakukan Yes. sesuatu. Apapun Amin. mereka lakukan, mereka lagi Haleluya. kerjakan dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam Haleluya. nama Haleluya. Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalamnya Haleluya. waktu Tuhan. Yes, haleluya. Rapnya saja. Kita nyanyi sambil membiarkan sahabat lakukan apa. Nyanyikan waktu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari semua yang sudah lakukan tanda tangan di dada, saya berdoa bagi Tuhan. Lihat sahabat-sahabatku yang telah melakukan tindakan iman. Yes. Biarlah ini waktumu bagi mereka. Amin. Waktumu engkau curahkan kasih karunia-Nya bagi Yes. mereka. Mereka menerima malam ini dengan iman. Amin. Bahkan besok pagi ketika mereka bangun, mereka melihat keajaiban Tuhan menyertai Yes, mereka. haleluya. Dalam nama Yesus, kami terus haus dan lapar akan Engkau. Lakukan sesuatu dan terus lakukan bagi kehidupan Amen. kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat engkau yang sudah melakukan tindakan iman, engkau yang sudah mau datang kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk bertobat, mau berubah, dan haus dan lapar akan Tuhan. Dan apa yang kau lakukan malam ini, engkau berdoa untuk sakitmu, engkau perkatakan perkataan iman, terima itu dengan iman dalam hidup. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat yang sudah selalu setia, umat Tuhan yang selalu setia, yang telah, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Kami bersyukur untuk semua taburan Anda. Tuhan memberkati apa yang telah Anda tabur, apa yang telah Anda lakukan malam hari ini. Mari sahabat, saya mau berdoa bagi engkau Yes. terakhir kali. Engkau yang sudah menabur, engkau yang sudah melakukan sesuatu, engkau sudah berpuluhan, bagi yang berulang tahun juga, yang ulang tahun pernikahan, mari taruh tangan di dada, saya mau berdoa bagi engkau, dan saya telah sekali lagi menutup ibadah kita Amen. malam ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang telah meletakkan tangan di dada mereka. Mereka yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan, mereka yang memberi persembahan, mereka yang memberi perpuluhan. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Semua apa yang mereka tabur, Tuhan tidak pernah sia-sia. Yes. Amin. Aku percaya mereka akan menuai tepat pada Amin. waktunya. Amin. Pintu-pintu surga akan terbuka bagi Yes, mereka. amin. Tingkap-tingkap langit akan terbuka Dalam bagi nama mereka. Yesus. Diberkati meja makan mereka, Amin. rumah tangga mereka, semua apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang membalas Yes. berlipat kali ganda atas kehidupan Haleluya. mereka. Dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus. bagi seluruh sahabatku yang berulang tahun hari ini, Haleluya. diberkati mereka. Di Haleluya. umur yang Tuhan tambahkan hari ini, Haleluya. mereka mengalami kemurahan Yes. demi kemurahan dari Amin. Tuhan. Bahkan yang ulang tahun pernikahan hari ini, Haleluya. diberkati pernikahan mereka. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima Amin. kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup. Amin. Umat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan ini. Amin. Diberkati kehidupanmu umat Tuhan. Amin. Dimanapun engkau berada. Amin. Apapun yang engkau hadapi. Yes. Di tengah pandemi seperti ini. Amin. Tuhan menyertai hidupmu.
Amin. Tuhan menjaga keluar masukmu. Amin. Tuhan menyertai langkah-langkah Amin. hidupmu. Amin. Diberkati rumah tanggamu. Yes, amin. Diberkati anak-anakmu. Amin. Diberkati meja makanmu. Amin. Diberkati lumbung-lumbung. Amin. Pekerjaanmu, bisnismu diberkati. Amin, amin, Semua apa yang kau lakukan dengan tanganmu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Diberkati hidupmu. Yes. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu saat Yes, ini. haleluya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.